Ini ada kabar yang tidak mengenakan yang dialami oleh seorang bocah berusia 1,5 tahun pemirsa. Seorang ibu ini di Kabupaten Lampung Utara Lampung tega melakukan penganiayaan dengan menyiksa anaknya sendiri yang notabene masih balita. Ada video amatir yang menggambarkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Ini atas nama Lydia Francisca Natalia, tega sekali menyiksa anak kandungnya sendiri dengan cara memukul, lalu juga melakukan aksi penganiayaan di beberapa bagian tubuh lainnya. Bahkan juga sang anak diperlakukan juga dengan tidak manusiawi begitu ya. Hingga akhirnya sang anak ini terjatuh. Perbuatan ini dilakukan dengan alasan ingin mendapat perhatian dari sang suami yang memang telah 1 tahun tidak menafkahinya. Polisi saat ini terus mendalami perbuatan kejam sang ibu dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Ya, kita coba akan gali apakah ada keterangan-keterangan baru dari sang ibu ini dan juga bagaimana kondisi dari balita tersebut dan juga update dari kasus ini. Sudah terhubung bersama kami ada AKP Eko Rendi Oktawa selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kasat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertama-tama. Sebentar dong, saya mau tanya dulu, Pak. Tadi saya sempat menyebutkan di segmen baru sebelumnya, Pak. Kondisi anak ini seperti apa, Pak? Karena kan banyak sekali penganiayaan ya, Pak ya, yang dialami. Ya, jadi untuk anak sendiri, untuk kondisi secara visual ini masih sehat ya. Tapi memang ada beberapa di bagian tubuhnya itu ada bekas lebam, mungkin ada bekas kekerasan lama. Oke. Dan memang hasil pemeriksaan juga seperti itu. Oke, jadi ini sekaligus meluruskan informasi yang tadi kami sampaikan juga Pak sebelumnya. Artinya masih dalam kondisi hidup, sehat ya Pak ya. Hanya mungkin dibutuhkan pengobatan secara intensif begitu ya Pak ya? Ya, secara tubuhnya, secara fisiknya, kemudian psikologisnya. Karena kan ini kan pukulan-pukulan ini yang diterima oleh anak tersebut juga merupakan gangguan terhadap psikisnya ya. Ya, sejauh ini berada di mana Pak balita ini Pak, sang anak? Ya, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan alhamdulillah anak ini sekarang sudah kita serahkan kepada dinas sosial karena merujuk pada Undang-Undang Dasar Pasal 34 yang mana fakir miskin dan anak telantar ini kan juga dipelihara oleh negara. Jadi kita langsung berkoordinasi cepat dan saat ini sudah ditangani oleh dinas sosial. Pak Kasat, ini sebetulnya kejadiannya seperti apa Pak? Dan tadi ada motif sementara ya yang disampaikan oleh pelaku di hadapan penyidik. Benarkah hanya karena minta perhatian sang suami Pak yang sudah tidak menafkahinya lagi, anak jadi korban? Anak kandung ini kan? Betul. Ya betul, memang itu yang menjadi faktor pendorong seorang ibu ini ya, si LPN ini saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dia ingin mencari perhatian dari suami yang telah meninggalkannya cukup lama, sekitar 10 bulan. Jadi menggunakan Facebook ya, menggunakan media sosial, kemudian mengirim kepada suaminya untuk supaya mencari perhatian. Ya. Penganiayaan ini apakah baru pertama kali dilakukan atau sudah ada sejarah sebelumnya Pak? Ya, jadi sementara ini ya yang kita dapat ini sudah keempat kali ya, ini yang keempat kali, tapi baru ini yang dilakukan perekaman video. Oke, dan dia benar-benar merekam sendiri ya Pak ya? Ya, aksi betul, merekam sendiri. Anak, ya? Menggunakan handphonenya sendiri, merekam sendiri, kemudian menguploadnya sendiri kepada suami. Latar belakang dari ibunya apa Pak? Profesi, keseharian? Ya, kebetulan ibu rumah tangga ya. Memang hanya sehari-harinya memang hanya di rumah saja. Hubungan dengan suami Pak, masihkah berstatus suami istri begitu atau seperti apa Pak? Nah ini menurut data yang kita dapat sementara ini, memang suami istri ini sah ya, mempunyai hubungan suami istri, mempunyai buku nikah secara warga negara Indonesia. Kemudian statusnya masih suami istri, belum ada akte cerainya. Oke. Pada saat kejadian itu memang di rumah tidak ada siapa-siapa Pak, tidak ada orang lain, hanya antara ibu dan anak saja ini. Ya, untuk si tersangka ini kan tinggal bersama di rumah neneknya ya, di rumah neneknya. Dan kebetulan ada suatu kali itu omnya itu melihat si tersangka ini melakukan pemukulan. Tapi memang kalau pada saat melakukan itu memang
dia merasa sendiri ya, pada saat merasa sendiri, tapi ada yang kebetulan dilihat oleh saksi. Ini anak tunggal atau bagaimana, Pak? Kebetulan ini anak yang nomor 2 ya dari si tersangka. Oke, Pak, sudah dipastikan pelaku ini atau tersangka yang saat ini statusnya dalam kondisi sehat ya Pak? Sehat secara psikologis, sehat secara lahir, batin? Ya kalau untuk tersangka sendiri secara visual sehat ya, secara badannya sehat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi nanti kita lakukan konseling, kemudian kita hadirkan psikolog untuk melakukan pendalaman terhadap psikologinya juga. Ya, karena kami mengkhawatirkan bila mana memang akan dijadikan dalih begitu oleh si tersangka Pak, bahwa yang bersangkutan misalnya stres dan lain sebagainya, karena kan akan berdampak juga kepada penyidikan yang berlangsung. Karena apapun yang dilakukan oleh sang ibu harus dia pertanggungjawabkan, begitu ya Pak? Harus dipertanggungjawabkan ya. Tidak ada, betul, kita tadi malam juga kita banyak masukan dan dia mencoba untuk merasakan bersalah kepada kita, tapi tidak bisa karena ini sudah berulang dan kita takutkan ketika kita kembalikan dengan ibunya tanpa ada pendalaman terhadap psikologis keduanya, ini nanti malah berbahaya. Ya, betul. Pak, kemudian ancaman hukuman? Ancaman hukumannya 5 tahun penjara, Mbak. 5 tahun penjara. Pak, ini kan ada istilahnya mengupload ya Pak ya, mengupload ke internet ya atau ke media sosial. Adakah mungkin ini yang bisa juga dijadikan dalil oleh penyidik Pak untuk memperberat hukuman tersangka? Ya, nanti kita dalamin juga itu ya. Sementara ini kita masih menggunakan pasal 44 di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap dalam rumah tangga ya. Baik. Terima kasih banyak. Kasat Reskrim Polres Lampung, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih, Salam sehat, Pak. Pak. Sukses selalu untuk Anda. Sehat Iya, terima kasih.